Bekerja melakukan tugas. Sangat tulus dan bekerja melakukan tugas. Isak tangis keluarga mengiringi proses pembongkaran makam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Keluarga melakukan prosesi doa bersama di makam Brigadir J sebelum ekshumasi digelar. Suasana haru terpancar dari raut muka keluarga ketika melantunkan doa bagi Brigadir J di makam. Sementara puluhan personil kepolisian dari Polda Jambi dikerahkan untuk mengamankan proses pengangkatan jenazah di lokasi pemakaman Brigadir Joshua di pemakaman Sukamakmur di Muaro, Jambi. Area pemakaman pun disterilkan dari kerumunan warga. Setelah berhasil dibongkar, peti jenazah Brigadir Joshua kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi untuk diotopsi. Otopsi ulang dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik. Nah, ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Otopsi ulang dilakukan atas permohonan keluarga Brigadir J dan menjadi konsen sejumlah pihak. Pasalnya terdapat keraguan hasil otopsi sebelumnya. Keluarga berharap otopsi ulang menjadi jalan dalam menemukan titik terang misteri kematian Brigadir J. Sampai saat ini dari kami keluarga inti belum ada informasi apakah boleh kami untuk masuk salah satu untuk menyaksikan otopsi. Mungkin nanti kita konfirmasi lagi dengan tim forensik. Harapannya otopsi berjalan dengan baik, transparan. Ya kiranya ya tim yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit kiranya bekerja dengan independen sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jangan ada yang ditutupi. Hasil otopsi menjadi penting untuk mengungkap sebab musabab kematian Brigadir J. Dari situlah akan terungkap apa yang terjadi dan siapa-siapa di balik kematian Brigadir J. Pemirsa, otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat selesai dilakukan. Kasus kematian polisi ditembak polisi itu memasuki babak baru. Hasil otopsi ulang ini akan disandingkan dengan otopsi sebelumnya yang diragukan pihak keluarga. Saya Ajat Turatma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, ekshumasi atau otopsi ulang jenazah Brigadir J yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam telah selesai dilakukan. Polri menyebut hasil otopsi nanti akan disampaikan oleh tim ahli. Bahwa nantinya yang akan menyampaikan hasil otopsi ulang Brigadir J kemungkinan adalah Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Ade Firmansyah, selaku tim dokter forensik yang menjalankan ekshumasi. Namun, tidak semua informasi akan dibeberkan kepada publik karena untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Keterangan lengkapnya nanti akan dibuka di persidangan dan diuji oleh hakim. Seperti diketahui sebelumnya, keluarga Brigadir J tidak menerima dengan hasil visum dan otopsi pertama jenazah Brigadir J dari pihak Polri. Pihak keluarga merasa ada kejanggalan dalam insiden penembakan Brigadir Yosua Huta Barat sehingga meminta untuk dilakukan otopsi ulang yang dilakukan hari ini.
Selesai diotopsi, jenazah Brigadir J kemudian dimakamkan kembali di Pemakaman Umum Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Jambi. Pemakaman ulang dilakukan melalui proses kedinasan kepolisian. Prosesi kedinasan kepolisian dilakukan atas permintaan dari pihak keluarga sebagai bentuk penghormatan terakhir. Sebab keluarga meyakini Brigadir J meninggal dunia karena dinas sebagai anggota kepolisian. Sebelum diturunkan ke liang lahat, CV dari Brigadir J dibacakan terlebih dahulu, peti kemudian diturunkan secara bertahap. Setelah bergulir hampir 2 pekan, Polri akhirnya mengabulkan permintaan keluarga untuk mengotopsi ulang jenazah Brigadir J. Polisi juga mengaku telah mengantongi rekaman CCTV yang bisa mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua, dan kini keluarga dan publik menggantungkan harapan kasus yang kini masih misteri itu segera memenuhi dan menemui titik terang. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan dan Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Anton, Pak Bambang. Malam, makasih. Malam. Terima kasih berkenan berbincang. Saya ingin ke Pak Anton terlebih dahulu sebagai mantan Kadif Humas Polri. Ini berbicara tentang kasus kematian Brigadir J. Ini berawal dari keterangan Polri yang kemudian menjadi polemik hingga akhirnya sekarang ada upaya untuk pembuktian kembali. Dari kasus ini apa sebetulnya yang bisa menjadi titik kunci dari perhatian Pak Anton dalam proses penyidikan dan upaya polisi untuk bisa meyakinkan publik? Saya kira peristiwa ini bisa dijadikan satu pembelajaran yang sangat berharga. Apalagi di era digital ini, tidak ada satupun juga yang bisa kita tutupi. Sehingga ketika kita objektif, ketika kita memberikan sebuah kebenaran, itu akan mudah diterima oleh publik. Karena kebenaran itu tidak memerlukan tipu muslihat untuk meyakinkannya. Nah di sini kemungkinan adanya kendala-kendala psikologis atau mungkin saja di sini kurang lengkapnya data yang diberikan kepada Karopenmas saat itu. Karena ketika saya jadi Kadif Humas pun juga, kadang-kadang dari sumber berita atau dari serse, dari lantas, itu tidak memberikan data yang lengkap. Sehingga dengan demikian akan menyulitkan bagi Humas Polri sebagai salah satu pembicara di Mabes Polri untuk berbicara. Dan dengan adanya otopsi ulang ini saya kira sangat bagus. Semua orang tahu bahwa apa tujuan otopsi, apa tujuan olah TKP. Tujuan otopsi ini justru satu untuk mengetahui bagaimana cara, kenapa kematian itu terjadi. Caranya bagaimana, kemudian saatnya bagaimana, penyebabnya apa saja, bahkan kepastian kematian juga akan diketahui saat otopsi. Namun memang yang paling bagus itu adalah lebih cepat adalah lebih baik. Sehingga di sini kenapa ada otopsi kedua? Karena kemungkinan besar ada keraguan masyarakat. Namun dengan disandingkan dengan otopsi pertama itu saya kira, dan memang harus disandingkan dengan otopsi pertama. Karena otopsi pertama itu adalah yang paling murni, yang paling jelas. Dan saya yakin dari otopsi pertama juga kalau dibaca secara benar dan mendetil itu sudah bisa menjawab masalah otopsi yang ini. Tidak perlu ada otopsi kedua. Baik, karena memang hasil otopsi yang pertama itu memang tidak secara gamblang kan dibuka dan memang ada juga ketentuannya untuk tidak dibuka secara umum. Tetapi tadi ya ada keraguan sehingga harus dilakukan otopsi ulang. Tapi sebagai seorang mantan penyidik, Pak Anton, kita bicara tentang kasus ini, kalau dilihat dari beberapa rangkaian cerita yang sempat disampaikan oleh Polri, bahwa saksi, korban, pelaku, semuanya ada dalam satu tempat kejadian perkara. Sebetulnya kan ini hal yang
mudah saja untuk diungkap secara gamblang begitu. Betul sekali. Memang kalau kita lihat ini TKP-nya itu kan sudah jelas ada, saksi-saksinya juga ada, tersangkanya juga yang menembaknya juga ada. Nah ini kan sebetulnya tidak terlalu sulit. Kalaupun mungkin ada TKP-TKP lain, karena TKP itu bisa saja terjadi di beberapa tempat yang diduga katanya ada di Semarang, ada di kendaraan seperti Marsinah kan, ada di pabrik, ada di kendaraan, ada di tempat tertentu. Nah itu bisa juga jadi TKP-TKP. Jadi di sini sebetulnya tidak terlalu sulit. Tinggal tingkat objektivitasnya bagaimana, tingkat netralitasnya bagaimana. Ini harus jadi pembelajaran Polri. Nah di sini saya juga tidak bisa berasumsi apakah ini ada kendala psikologis ataukah ada apa. Dan kalau ada kendala psikologis ini bisa kita lihat karena selain olah TKP juga kita pun juga kan harus lihat motifnya itu apa. Nah dari motif ini sebetulnya yang paling gampang dan yang paling kredibel dengan scientific investigation. Karena seluruh dunia sekarang memakai scientific investigation. Misalkan untuk motif, maaf saja, WA-nya kan bisa diselebrate, WA-nya bisa di-cloning. Itu tidak bisa bicara apa-apa sekalipun yang bersangkutan mengatakan tidak. Mohon maaf. Saya memeriksa dalam kasus Munir, tidak ada satupun juga, ya istilahnya, yang namanya tersangka yang mengakui. Saksi pun juga berbelit-belit. Demikian juga ketika saya mengungkap kasus Marsinah. Dulu ketika Marsinah terakhir, bukannya makin mengerucut, malah makin melebar. Karena ceritanya jadi kemana-mana. Tetapi dengan scientific investigation, alhamdulillah semuanya bisa terungkap. Jadi di sini kepada masyarakat sekali lagi saya berharap percayakan kepada scientific investigation. Apalagi sekarang yang menanganinya adalah tim independen. Mungkin bisa berbohong karena ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan ini di istilahnya itu dipakai oleh seluruh dunia para researcher. Researcher itu apa? Untuk membuat terang tindak pidana, bukan malah menjadikan untuk membuat gelap, bahkan sekarang malah jadi sulit atau bertebaran isu dan istilahnya gosip kemana-mana. Justru researcher itu untuk membuat terang. Nah, tolong kembali kepada tugas pokok agar membuat terang tindak pidana ini. Baik, kita tahu juga memang Pak Anton salah satu yang juga merupakan penyidik kunci ya, ketua tim penyidik Marsinah, ketua tim penyidik dari Munir. Nanti kita akan berbagi pengalaman itu terkait dengan penyidikan, tapi saya ingin ke Pak Bambang. Tadi berbicara tentang korban, pelaku, saksi, TKP begitu kan, yang sebetulnya bisa dengan gamblang itu ya, karena ada di satu tempat yang sama. Tetapi Anda mengkritik terkait dengan prarekonstruksi. Apa sebetulnya analisis Anda, Pak Bambang? Enggak, prarekonstruksi itu saya kira masih terlalu jauh ya, karena kemarin belum ada penetapan tersangka. Kalau kemudian saat ini sudah ada autopsi ulang, itu hanya salah satu saja untuk menambah data-data terkait bukti-bukti atau fakta-fakta. Makanya sebaiknya bukan prarekonstruksi, tapi sebenarnya lebih tepatnya olah TKP ulang gitu. Olah TKP ulang ini akan dengan SOP yang benar karena olah TKP ulang ini dengan SOP yang benar karena sebelumnya olah TKP yang dilakukan ini ada beberapa SOP yang dilanggar. Misalnya tidak melibatkan saksi-saksi dari luar seperti Bapak Ketua RT misalnya seperti itu. Makanya olah TKP ulang ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh kepolisian, bukan prarekonstruksi. Prarekonstruksi untuk siapa? Untuk apa gitu loh. Sementara tersangkanya juga belum ditetapkan gitu. Makanya sebaiknya olah TKP ulang karena dari olah TKP ulang nanti juga akan terlihat bagaimana kejadian yang seperti itu, gambaran kejadian itu bisa terlihat di situ. Dari balistik, dari forensik uji balistik, terus bagaimana posisi korban,
bagaimana posisi itu bisa dibaca di olah TKP ulang itu. Baik. Dari situ nanti akan muncul fakta-fakta baru dari situ. Gitu. Baik, dan berkaitan dengan adanya informasi bahwa TKP tidak hanya terjadi di rumah Irjen Pol Verdi Sambo, apakah memang terlalu dini prarekonstruksi yang sudah pernah dilakukan itu? Ya makanya jadi aneh kalau prarekonstruksi itu dilakukan gitu. Kalau kemarin ada yang disampaikan oleh Karopenmas, oleh Kapolres bahwa TKP-nya itu benar-benar dilakukan di kediaman Pak Verdi Sambo, ya kenapa kita nggak mulai dari situ saja gitu loh. TKP-nya kan sudah jelas itu yang seperti disampaikan, kita ikuti alur permainan dari apa yang disampaikan dari Karopenmas atau dari Kapolres. Makanya olah TKP ulang dengan SOP yang benar. Dengan mendatangkan saksi-saksi seperti Pak RT atau saksi-saksi yang lain. Ini yang harus dilakukan karena olah TKP di awal ini ada muncul kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kembali diragukan ya. Jadi jika hari ini ada otopsi ulang karena ada keraguan, begitupun nanti ya diperlukan adanya olah TKP ulang karena ada keraguan. Tapi berbicara tentang otopsi yang sudah dilakukan, 2 pekan setelah kasus ini mencuat ke publik, akhirnya Polri mengabulkan permintaan dari keluarga. Apa yang bisa Anda lihat dari sini? Ya itu tadi sama disampaikan oleh Pak Anton. Ini kan kegaduhan ini karena ada miskomunikasi miskomunikasi ya. Otopsi yang seharusnya dibuka terang benderang itu tidak disampaikan secara gamblang. Gitu loh. Ada perbedaan-perbedaan dari penjelasan Kapolres, penjelasan Karopenmas, penjelasan dari Kompolnas, yang ini yang membuat kegaduhan. Makanya akhirnya muncul kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh publik gitu loh. Kalau kemudian dan itu dirasakan juga oleh keluarga. Makanya keluarga meminta untuk otopsi ulang. Harapan kita bersama sih otopsi ulang ini tidak jauh berbeda dengan otopsi yang di awal gitu loh. Tapi kalau kemudian otopsi ini sangat jauh berbeda dengan otopsi di awal, makanya juga harus pertanyakan bagaimana forensik yang melakukan kerja di awal itu gitu loh. Apakah benar sudah melakukan sesuai dengan SOP atau tidak, atau muncul asumsi-asumsi yang lain gitu loh. Makanya memang otopsi yang kedua ini memang dibutuhkan untuk menjaga marwah dari penyelidikan seperti itu. Baik, tapi apakah dengan otopsi ulang ini semua pernyataan publik bisa setidaknya terjawab? Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.